Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Farahia Martetia dengan NIM 120220043. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas perencanaan kawasan strategis dengan judul Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus atau yang sering disingkat dengan KEK Kabupaten Sorong. Pada mata kuliah ini diampoli 3 dosen, yaitu Bapak Dr. Insinyur IB Ilham Malik STMT, Ibu Dian Prasetyaning Sukmawati STMT, Bapak Asirin STMT. Terdapat 7 pembahasan pada presentasi kali ini, yaitu landasan teori, latar belakang, definisi kawasan, gambaran kawasan ekonomi khusus, ulasan kritis, usulan kebijakan, dan juga master plan kawasan ekonomi khusus Kabupaten. Kawasan ekonomi khusus merupakan salah satu kebijakan yang menerapkan teori klaster, di mana pada teori ini menjadi landasan bagi kebijakan pembangunan ekonomi regional dan juga strategi industri. Sehingga sangat diharapkan dengan adanya kawasan ekonomi khusus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan juga dapat meningkatkan daya saing di tingkat lokal, regional, bahkan di tingkat global. Kawasan ekonomi khusus merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi dengan manfaat perekonomian tertentu. Tujuan utama dari pengembangan kawasan ekonomi khusus yaitu untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan meningkatkan daya saing bangsa, di mana kawasan ekonomi khusus dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi yang berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan juga kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Kehadiran kawasan ekonomi khusus diharapkan dapat membangun kemampuan dan daya saing ekonomi pada level nasional maupun industri-industri dan pariwisata bernilai tambah dan berantai nilai. Selanjutnya yaitu sasaran pengembangan kawasan ekonomi khusus terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis. Selanjutnya, mampu mengoptimalisasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Lalu, mampu mempercepat perkembangan daerah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk keseimbangan pembangunan antar wilayahnya, dan juga dapat mewujudkan model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi seperti industri, pariwisata, dan perdagangan, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Berikut merupakan peta persebaran kawasan ekonomi khusus yang ada di negara Indonesia. Kawasan ekonomi khusus terdapat 2 kategori, yaitu kawasan ekonomi khusus industri dan juga kawasan ekonomi khusus pariwisata, di mana kawasan ekonomi khusus industri merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi aktivitas industri yang bernilai tambah. Sedangkan kawasan ekonomi khusus pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan, ataupun kegiatan terkait. Hingga tahun 2023, kawasan ekonomi khusus yang ada di Indonesia berjumlah 20 dengan kategori 10 kawasan ekonomi khusus industri dan juga 10 kawasan ekonomi khusus pariwisata. Kehadiran kawasan ekonomi khusus
diharapkan mampu membangun kemampuan dan daya saing ekonomi pada level nasional melalui industri-industri dan pariwisata bernilai tambah dan berantai nilai. Kawasan ekonomi khusus Sorong terdapat di wilayah yang sangat strategis, di mana dekat dengan Pelabuhan Sorong dan juga Bandara Domin Edward Osok Internasional dan juga dekat dengan pusat kota Sorong. Kawasan ekonomi khusus Sorong ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 sebagai kawasan ekonomi khusus pertama yang ada di tanah Papua. Penetapan kawasan ekonomi khusus Sorong diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di timur Indonesia yang turut sejalan dengan salah satu prinsip nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, di mana kawasan ekonomi Sorong yang terletak di Selat Sele memberikan keunggulan geoekonomi, yaitu potensi di sektor perikanan dan perhubungan laut. Kawasan ekonomi khusus ini telah beroperasi sejak bulan Oktober tahun 2019 silam. Lokasi tersebut sangat strategis untuk pengembangan industri logistik, agroindustri, serta pertambangan. Berdasarkan potensi yang dimilikinya, kawasan ekonomi khusus Sorong dikembangkan dengan basis kegiatan industri galangan kapal, agroindustri, industri pertambangan dan logistik. Kawasan ekonomi khusus Sorong diproyeksikan menarik investasi sebesar Rp32,2 triliun dan diproyeksikan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 15.024 tenaga kerja hingga tahun 2025 mendatang. Terdapat 4 kegiatan utama dalam kawasan ekonomi khusus Kabupaten Sorong, yaitu yang pertama terdapat industri pengolahan nikel, lalu terdapat industri pengolahan kelapa sawit, lalu terdapat industri hasil hutan dan perkebunan sagu dan juga logistik. Terdapat 2 jenis industri peluang pengembangan kegiatan utama di kawasan ekonomi khusus Kabupaten Sorong, yaitu industri kelapa sawit dan juga industri sagu, di mana pada industri kelapa sawit terdapat 3 poin utama, yaitu produk turunan minyak kelapa sawit atau yang sering dikenal dengan sebutan CPO, yang dapat menghasilkan minyak goreng, margarin, sabun dan deterjen, mie instan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, terdapat produk turunan minyak inti sawit yang dapat menghasilkan shortening, cocoa butter substitute, specialty fats, ice cream, biskuit cream fats, fill meal, imitation cream, sabun dan deterjen, sampo dan kosmetik, serta lain sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu produk turunan oleochemicals yang dapat menghasilkan kosmetik, eksplosif, metal processing, dan lain sebagainya. Sedangkan pada industri sagu, produk turunan sagu seperti tepung sagu, soun, bihun, beras analog, biskuit, dan juga bahan makanan lain yang terbuat dari sagu. Berdasarkan hasil evaluasi dan rencana kerja pengembangan kawasan ekonomi khusus yang telah dilakukan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus pada 11 Januari 2023 silam, kawasan ekonomi khusus Sorong termasuk dalam kategori yang tidak optimal atau tidak berjalan dalam menarik investor ke Provinsi Papua Barat Daya. Di mana pada evaluasi tersebut, kawasan ekonomi khusus Sorong termasuk yang mendapatkan peringatan dan diberikan kesempatan sampai dengan Desember 2023 nanti. Di mana dalam kesempatan tersebut, Sorong harus memiliki progres yang signifikan, terutama di dalam menggait atau menarik investor dan investasi yang real.
Dan apabila target yang diberikan tidak dilakukan, maka kawasan ekonomi khusus Sorong akan dicabut status kawasan ekonomi khususnya. Dalam menanggapi hal tersebut, di sini terdapat 5 langkah strategis, yaitu yang pertama, membuat drop map dengan waktu dan schedule yang jelas, di mana untuk memastikan dari tahap ke tahap setiap bulannya bisa mengupdate perkembangan kawasan ekonomi khusus Sorong. Jadi dari salah satu strategi ini, maka hasilnya nanti di setiap bulannya harus menghasilkan informasi yang valid dan akurat tentang progres dari kawasan ekonomi khusus tersebut. Selanjutnya yaitu dibuatnya roadmap sampai dengan Desember 2023 sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Sehingga pada Desember nanti diharapkan target bisa tercapai sehingga ada perubahan dan kawasan ekonomi khusus itu tidak didiskualifikasi atau tidak dilikuidasi. Selanjutnya yaitu penyelesaian masalah tanah yang ada di kawasan ekonomi khusus Sorong, di mana sampai saat ini masih banyak tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang harus diselesaikan dan juga terdapat tanah-tanah yang belum bersertifikat, sehingga perlu dilakukan sertifikasi sehingga ke depan tidak ada lagi tuntutan-tuntutan dari masyarakat. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan pelabuhan, di mana di depan pelabuhan masih terdapat batu karang yang menjadi penghalang keluar masuknya kapal yang bertonase besar. Karena itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut agar ditetapkan bagaimana karang itu tidak mengganggu, sehingga selama kajian itu dilakukan, Pelabuhan Sorong dapat dimanfaatkan untuk operasionalisasi dari kawasan ekonomi khusus Sorong. Yang terakhir yaitu pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyediakan anggaran yang cukup untuk ikut mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus Kabupaten Sorong. Selanjutnya yaitu usulan agenda kebijakan, di mana pada kebijakan yang dapat dilakukan pada kawasan ekonomi khusus Sorong, yaitu melakukan peninjauan kembali terkait program pelaksanaan dan pengelolaannya, sebagaimana sesuai dengan teori klaster yang telah dibahas pada sebelumnya, yaitu bagaimana memetakan industri yang ada di kawasan ekonomi khusus Sorong dengan mengoptimalkan tiap-tiap klaster industri dengan menarik dan meningkatkan investasi dengan cara mengajak beberapa investor untuk bekerja sama. Yang terakhir yaitu berikut merupakan master plan kawasan ekonomi khusus Sorong yang telah direncanakan, di mana terdapat kawasan pelabuhan Arar, kawasan pelabuhan Roro, industri semen curah, industri aspal curah, industri CPO, industri gas, kawasan industri besar, kawasan industri sedang, kawasan fasilitas umum, rencana kawasan stockpile, IPA atau LPAL, dan juga ruang terbuka hijau. Di mana pada master plan ini wilayah kedepannya akan didominasi oleh kawasan industri berbasis besar dan juga kawasan industri berskala sedang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau penulisan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.